Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dadang ya. Jadi di webinar hari ini kita masih bahas Facebook Ads. Nah, ini live dari kantor Tajirwe langsung. Jadi saya jelasin dulu nih Tajirwe-nya apa. Seperti biasa. Nah, Tajirwe itu adalah merupakan sebuah website yang mana teman-teman tuh bisa memulai bisnis tanpa harus stok produk. Jadi kita punya beberapa produk yang memang niche marketnya luas ya, terutama di bagian kesehatan dan kecantikan. Nah, jadi buat teman-teman nih hingga saat ini pendaftaran Tajirwe ini masih gratis ya Mas. Nanti ada kemungkinan untuk daftar di sini berbayar itu untuk beli produk supaya akunnya aktif. Nah, karena hari ini masih gratis, teman-teman itu bisa langsung mumpung masih gratis. Nah, teman-teman bisa langsung daftar di sini nih, bit.ly/tajirweku. Dibaca dulu preview dari websitenya. Jadi fokusnya adalah Tajirwe ini merupakan website e-commerce yang membantu teman-teman untuk memulai bisnis tanpa harus punya produk, tanpa harus stok produk. Nah, jadi kita siapin stokis di banyak kota. Hingga saat ini itu ada stokis di Surabaya, Bandung, Jogja, dan sebentar lagi ada di Bekasi juga, Jakarta. Jadi di sini bisa lihat. Oke, masih loading. Nah, setelah tadi buka bit.ly/tajirweku, ini dicatat aja. Nah, ini nanti buat teman-teman yang nonton replay kelasnya juga ya, biar Tajirweku, biar bisa langsung ikut daftar Tajirweku. Nah, di sini bisa dibaca dulu nih company profile-nya nih, visinya apa, itu mencetak 1 juta pengusaha berkarakter mulia tahun 2022. Ini dibaca sampai bawah. Dan produknya terus berkembang ya, jadi bukan cuma produk yang itu aja, jadi kita menyesuaikan market juga. Nah, ini tinggal di bagian daftar sekarang. Nah, di bagian daftar ini tinggal input nama lengkap, NIK. Jadi karena satu orang satu identitas cuma bisa satu akun. Nah, kenapa dibutuhkan NIK juga nanti ketika pencairan komisi afiliasi juga pakai NIK di sini. Ketika masukin email dan nomor WA, nanti bakal di email akses login beserta passwordnya. Ketika sudah dapat akses login dan password, tinggal buka tajirwe.com. Nah, ketika buka tajirwe.com, nanti bakal diarahkan ke akses login. Nah, di situ teman-teman login. Nah, ini buat Pak Wahyudi bisa coba ini Pak produknya. Karena marketnya luas ini, cewek dan di beberapa kalangan umur. Nah, kalau Facebook Ads pengirimannya kalau Mas dari jalan. Gimana Pak? Pengirimannya kalau dari Jogja ke Jakarta kejauhan Mas, berat di ongkir. Berat di ongkir. Nanti bisa ambil dari Bandung. Terus selain itu juga ini kan kita punya produk yang materinya 100.000. Nah, kalau iklannya di Jakarta, pengiriman dari Bandung itu nanti dikasih aja free ongkir masih bisa nutup gitu. Nah, ini ketika login, masukin username, password. Di sini ada kode yang belum muncul ini. Atau Pak Wahyudi mau jadi stokis juga bisa nih. Cara stokis apa Mas? Ya, sekarang belanja ya banyak sebenarnya. Cara stokis ada beberapa sih, seperti udah belanja berapa gitu ya Mas? Atau mau cara khusus. Jadi karena ini memang benar-benar baru Pak, kita baru mulai Tajirwe ini baru mulai 2021 ini baru mulai, tapi nanti pelan-pelan bangun branding yang nasional. Itu mungkin caranya bisa kerjasama sama influencer atau selebgram yang udah nasional gitu. Nah, ini sambil promosi meluas kita juga memeratakan distribusi. Oke, ini pas username beserta login. OUWR.
tajirway.com. Nah, buat yang main afiliasi juga punya ini sih, bakal dikasih link afiliasi. Jadi ketika link afiliasi ini kan udah jadi milik kita linknya, bisa ajak teman-teman yang mau memulai bisnis untuk mendaftar. Nah, ketika setiap teman-teman yang daftar pakai link kita dapat 10% dari setiap transaksinya, 10% dari harga modal. Nah, ini untuk belanja, produk-produknya bisa dilihat. Kalau untuk yang rutin Facebook Ads itu yang kolagen kita, Pak. Kolagen karena marginnya 100.000 lebih. Nah, ini yang Naila kolagen. Nah, ini juga punya landing page-nya. Landing page-nya itu adalah nailakolagen.com. Nah, jadi yang mau search di kolagen juga bisa langsung iklanin dengan nyontek aja landing page yang sudah kita bikin di Naila Kolagen. Nah, ini udah ada modelnya juga. Ini udah nih tinggal dicontek aja sih, tinggal dicontek. Terus di sini juga punya yang namanya info tajir. Nah, kita juga ada yang namanya jaringan. Jadi orang-orang yang afiliasi yang udah yang udah daftar pakai link kita bisa baca di sini. Ini udah baca. Ini Bu Neni baru daftar lagi kemarin. Oh enggak. Bu Neni, Pak Iswayudi. Oke, ini sedikit review aja ya seputar Tajirway. Nah, kalau saya sendiri bikin yang namanya Tajir Business School. Tajir Business School itu gunanya ya fokusnya adalah mengedukasi. Awalnya juga member-member yang ada dari Tajirway sendiri, karena kita dari Tajirway udah punya berapa Mas? 4.000-an orang yang udah daftar. Tapi mereka mungkin tidak tahu cara jualnya, jadi saya mulai edukasi di sana. Terus juga saya buka kelasnya untuk umum. Itu yang dinamakan Tajir Business School. Nah, Tajir Business School ini kita punya dua free trial, dua pertemuan gratis dengan materi yang mahal sih sebenarnya. Pertama itu adalah YouTube marketing. YouTube marketing kemarin kita udah bongkar trik-triknya gimana biar cepat video kita itu diakses. Itu pakai SEO YouTube sih sebenarnya itu kemarin. Kata kuncinya kita riset dulu, baru kita bikin di video. Nah, hari ini, hari Rabu, kita Facebook Ads. Sederhananya adalah kita bayar Facebook untuk menjangkau orang banyak di Facebook dan Instagram, karena mereka masih satu grup, dan juga usernya terakhir itu tahun 2020, 170 juta orang. Itu di Indonesia. Itulah alasan kenapa kita bisa bisnis pakai Facebook. Bisa menjangkau banyak orang. Terus targetnya bisa lebih spesifik, dan biayanya lebih murah. Nah, untuk split test itu sebenarnya bisa pakai budget 20.000 per hari dikali ke 5 hari, atau 200 sampai 500.000 waktu iklannya 4 sampai 7 hari. Setelah itu kita ukur hasil iklannya. Apakah udah ROI-nya berapa persen gitu. Apakah balik modal, apakah boncos, tapi boncos itu sebenarnya biaya belajar. Nah, cara yang paling simpel sebenarnya sisihkan aja anggaran bulanan untuk iklan. Misalnya kalau anggaran bulanan kita 500.000 dan itu boncos dan rugi, udah jangan dikeluarin lagi anggaran tambahan. Masuk ke bulan berikutnya baru keluarin lagi 500.000. Tapi misalnya kalau 500.000 kita pakai bulan ini dan balik modal atau lebih, nah itu bisa kita putar ulang uangnya gitu. Nah, jadi testing split test. Jadi di Facebook Ads ini testing iklannya dulu yang penting. Sampai ketemu yang winning campaign. Nah, kayak Pak Wahyudi itu udah sampai ke ada lookalike audience-nya, udah ada winning campaign-nya. Kalau udah ketemu sebenarnya itu udah oke sih, udah bagus. Mungkin nanti kalau marketnya jenuh bisa dipakai konten yang berbeda-beda. Kalau waktu bikin video, Pak, bikin video sendiri, Pak? Sendiri, Mas. Iya, video sendiri ya waktu itu kan iklan video views ya. Iya. Sekarang itu sebenarnya ada beberapa yang trik-trik baru Pak, pakai video yang dibikin di TikTok. Jadi video itu dibikin di TikTok, terus diupload ulang di Facebook Ads. Nah, alasannya kenapa? Karena orang itu lebih familiar dengan yang namanya audionya TikTok. Ada beberapa musik-musik yang lagi viral, terus kita jadiin, kita tahu sendirilah beberapa musik yang dari TikTok itu jadi trendsetter atau pusat keramaian orang kan.
Cuma konten video dari ya audionya sama nih yang lagi viral, tapi konten videonya berbeda-beda. Itulah yang bikin orang tertarik untuk nonton video tersebut. Nah, bayangkan kalau audio yang lagi ramai, lagi viral, kita pakai videonya itu adalah mempromosikan bisnis kita. Videonya mempromosikan bisnis, terus ada kata-kata di video tersebut. Nah, itu kayak lebih bersahabat sama audiens. Nah, itu bisa dipakai juga. Bikin video pakai TikTok, kontennya diiklanin di Facebook Ads. Pak Edi dari mana nih, Pak Edi Iman? Nanti bisa di chat ya Pak, kalau memang ini suaranya belum muncul. Pak Edi. Nah, hari ini kita belajar Facebook Ads ya. Facebook Ads. Sebenarnya panduan yang sangat-sangat dasar ya, intinya bagaimana menjangkau orang banyak dari Facebook dengan orang yang tertarget. Ini sedikit review aja, pengalaman saya digital marketing udah beberapa tahun, tapi fokus saya dulu pengembangan website. Facebook Ads saya juga iklan dari yang 10.000 per hari, dropship, saya jual buku dan alat-alat futsal. Instagram Ads itu sebenarnya sama kayak Facebook Ads yang bagian brand awareness. Goalnya adalah kesadaran merek. Terus ada Google Ads, SEO, artikel, copywriting, dan content writer. Ini beberapa website yang saya kelola. Hingga saat ini saya juga eksis di YouTube dengan 170 ribuan viewers. Terus juga ada Google Local Gate, saya juga sampai level 9 ya. Jadi level tertinggi level 10. Kita mereferensikan tempat-tempat dan nge-review tempat-tempat yang ada di Google. Nanti bakal diberi poin oleh si Google-nya. Nah, ini beberapa klien, partner. Nah, saya juga dulu lancar di Facebook Ads itu dari bikin event, baik itu seminar, hingga workshop Facebook Ads juga, terus seminar kewirausahaan. Saya juga udah bikin event sampai 8 provinsi ya selama 2020, harusnya bisa lebih banyak, tapi karena pandemi harus tertunda dan tertahan. Ini bikin event seminar kewirausahaan dulu. Nah, ini lihat data seperti yang udah kita lihat kemarin ya, data di kelas YouTube ya. Jadi sosial platform yang paling banyak tetap itu adalah Facebook. Dan kedua YouTube, yang ketiga WhatsApp. Kalau Instagram bagus dengan niche market yaitu usia milenial. Milenial dan Gen Z. Jadi 18 sampai 34. Facebook sendiri itu lebih luas marketnya. Bahkan ada yang namanya mainstream market. Mainstream market itu usianya 40 sampai 55, usia-usia yang di atas milenial, dan itu banyak di Facebook. Jadi kalau market kita banyak di usia tersebut, nah kita bisa fokus promosinya di Facebook aja. Nah, kalau kita produknya anak muda atau milenial, bisa kita bikin kontennya di Facebook Ads, tapi penayangannya di Instagram saja. Nah, itu juga bisa diutak-atik strateginya lewat Facebook Ads. Nah, kenapa Facebook Ads? Ini adalah alasannya. Nah, ini alasan paling sederhana ya kalau kita menggunakan Facebook Ads itu kenapa? Karena kita bisa menjangkau pasarnya lokal, domestik, dan internasional. Jadi tertarget berdasar lokasi, terus calon pelanggannya potensial karena orang-orang yang sudah kita tentuin selain lokasinya itu usianya, gendernya, minat, serta perilakunya seperti apa. Nah, biaya iklannya juga lebih murah untuk testing dan untuk jangkau banyak orang ketimbang kita iklan di koran, televisi, billboard, dan sebagainya. Jauh lebih murah dan lebih tertarget. Formatnya juga terlengkap, sangat-sangat lengkap ya. Ada yang namanya look like audience, ada yang namanya pixel ya. Pixel itu bisa merekam data-data orang yang sudah mengunjungi website kita. Mungkin teman-teman pernah buka Shopee, terus teman-teman mau beli jam. Nah, teman-teman yang mau beli jam itu, tapi nggak jadi, bakal diikutin terus nih sama si websitenya, website Shopee-nya. Sampai kita benar-benar beli. Nah, itu namanya iklan retargeting. Retargeting itu, misalnya nih, kita buka sebuah website, anggap aja kita buka itu Tokopedia ya. Tokopedia. Nah, si Tokopedia ini bakal ngerekam nih data kita yang mengunjungi web. Dan bakal ngerekam halaman kategori apa yang kita cari. Misalnya saya saat ini mencari yang namanya handuk.
Misal saya cari handuk anak atau handuk hotel gitu ya. Handuk hotel. Oh, ini belum masuk. Ini harusnya masuk dulu nih. Nah, jadi sebenarnya nanti si website ini, Tokopedia ini, bakal ngerekam dengan yang namanya pixel di sini nih. Nah, data-data, oke, bentar. Nah, jadi misalnya nih, Shopee coba ya. Sebenarnya website itu ditanam yang namanya pixel. Nah, di pixel itulah nanti kita bisa download. Nah, ini pixel. Nah, ini Facebook Pixel Helper namanya pluginnya. Jadi kita bisa lihat nih di website tersebut dia ngekor kita sampai mana nih? Ada yang sampai page view. Nah, ada yang lebih detail lagi nih. Jadi nanti ketika kita browsing di sini, misalnya kita browsing handuk. Nah, ini adalah halaman-halaman handuk. Nah, jadi nanti si Shopee ngerekam nih kategori yang kita cari adalah handuk dengan pixel yang ini nih. Jadi pixel ini dia udah nangkap ya, udah nangkap orang yang mengunjungi nih page view. Orang yang mengunjungi website ini, dia udah tangkap emailnya, database-nya. Nanti email saya ini bakal diekorin terus nih sama si halaman handuk ini. Nah, itu pakai pixel. Terus kalau saya memang banyaknya arahinnya ke WhatsApp. Saya tuh tidak terlalu berharap mereka tuh belanja tanpa tatap muka. Misalnya mereka belanja di kita punya toko online sampai mereka halaman transfer, terus selesai. Karena apa? Karena saya nggak dapat database WA-nya. Karena menurut saya yang lebih penting adalah database WA. Kalau mungkin di website-website yang besar itu, yang penting adalah database pixelnya ya. Pixel. Kalau saya pribadi, mending WA. Ketika dia udah berteman sama kita bangun hubungan, kita bikin WA story dia lihat, terus kita punya channel Telegram dia join, nah itu jauh lebih impactful ya buat bangun branding jangka panjang. Nah, makanya saya tetap arahinnya ke WhatsApp. Jadi misalnya nih, kita udah punya 100 pembeli dan sudah berteman di WhatsApp sama kita, 100 orang tersebut. Kita tuh bisa jualan pakai WA story-nya, kita bisa bangun hubungan tanpa harus mencari pelanggan baru lewat Facebook Ads. Nah, makanya saya tuh Mas Yoyo itu kan lagi bikin kelas yang namanya list building. List building itu kan membangun database, baik itu email ataupun WA. Nah, jadi tetap diarahin mereka ke WhatsApp kita. Ini materi inti Facebook Ads nih buat yang paling dasar. Pertama itu adalah membuat fans page. Membuat fans page, setelah membuat fans page, ada yang namanya setting pembayaran dulu. Ini untuk paling dasar ya. Jadi cara membayarnya seperti apa, untuk seperti top up saldo. Nanti kita langsung praktek. Terus yang ketiga setting audience. Kita tentuin target marketnya. Target marketnya itu kita bikin spesifik sebelum kita bikin yang namanya iklan. Nah, kalau untuk iklan tahap ketiga atau konversi, itu bisa bikin, sebaiknya juga bikin lebih dari satu interest atau satu adset, bisa 2 adset atau 3 adset. Nanti bakal di reset. Itu pakai CBO namanya, Custom Budget Optimization. Terus ada data analytical, kita harus menganalisa juga nih data hasil iklan. Misalnya berapa budget yang udah keluar, berapa orang yang dijangkau, kalau untuk iklannya reach ya, kalau menjangkau orang, berapa yang dijangkau, berapa nomor WA yang masuk, berapa closing. Itu tetap kita bikin yang namanya laporan. Yang terakhir baru follow up. Nah, follow up ini adalah mereka yang udah bertanya, udah datang tapi belum jadi beli. Ada trik-triknya seperti kita hubungi dia minggu depan dengan kasih strategi harga diskon, bonus dan sebagainya. Nah, ini kita langsung masuk materi aja ya, fans page. Ini nanti untuk yang nonton di replay kelasnya ya di YouTube, buka Facebooknya masing-masing. Buka Facebooknya masing-masing. Tahap pertama kita adalah membuat fans page atau halaman Facebook. Nah, cara buatnya di mana? Cara buatnya itu di bagian tambahkan ini nih. Bagian tambahkan, ditambah terus ada yang namanya halaman atau fans page. Kalau belum nemu, cari sampai paling bawah. Cari sampai paling bawah. Nah, ini ada yang namanya halaman. Diklik.
Nah, halaman ini kemarin Pak Wahyudi halamannya nama produk atau nama apa Pak? Atau nama Nama branding? produk, Mas. Nama produk ya. Nama produk. Bisa juga triknya dengan halaman ini adalah menggunakan nama umum. Nama umum itu gunanya apa? Kita menangkap target marketnya komunitas. Kita menangkap target marketnya tuh seluas mungkin ya. Jadi pakai nama. Karena secara psikologis kebanyakan orang kan nggak suka langsung dijualin. Dan ketika ngelihat nama produk itu kebanyakan langsung mundur karena dia tahu bakal dijualin. Nah, bisa kita pakai fanspage-nya dengan nama-nama yang udah umum. Nama-nama yang masih umum maksudnya. Misalnya produk Pak Yudi apa Pak? Produknya tadi? Best Swag Cream. Kalau itu berarti perlengkapan apa ya kalau nama komunitasnya ya? Nama yang umumnya. Apa kira-kira komunitas yang bisa dibangun dari itu, dari produknya? Kendaraan. Komunitas pecinta mobil Bekasi itu bisa. Jadi nanti dibangun yang namanya Tribes. Tribes itu adalah komunitas yang kita bangun. Nah, itu dulu dibangun buat nangkap orang banyak. Nah, ini misalnya apa komunitas yang bisa dibangun dari produk yang kita jual. Nah, ini gunanya apa? Kita menangkap sebanyak mungkin ikan atau audiens atau market. Nah, kan kita nggak cuma jual satu produk. Kita nanti bisa jual produk-produk lainnya yang masih relate sama target market tersebut. Nah, itulah gunanya kita bangun yang namanya, ini nggak harus namanya komunitas ya, tapi cari nama yang paling umum, yang ngajak orang untuk bisa setidaknya berteman dulu. Nah, ini bisa dibikin nama halamannya, terus kategorinya bikin aja produk atau layanan. Nah, karena ini nggak terlalu diliatin ya, ini nggak terlalu diliatin orang. Nah, ini juga bikin seadanya aja, terus dibikin halaman, buat halaman. Nah, nanti bakal diminta untuk bikin foto cover sama foto profil atau logo. Itu bisa teman-teman pakai yang namanya aplikasi Canva. Nah, di Canva ini lengkap ya, bisa diutak-atik dan sudah ada template. Jadi nggak perlu takut untuk ngedesain dari kosongan atau dari kanvas kosong. Nah, jadi di Canva ini punya template-nya. Nah, ini tinggal dicari aja sih, kalau mau bikin logo tinggal ketik logo. Kalau mau bikin Facebook cover tinggal Facebook cover. Nah, ini sampul Facebook. Ini sudah ada ininya, template-template. Nah, itu untuk foto profil dan foto sampul. Nah, selanjutnya setelah halamannya kita bikin, ini ada tambahan nih. Oh, ada Pak Anton nih. Halo Pak Anton dari Magelang ya. Pak Anton, berarti kita tadi balik ke slide dikit aja. Atau nanti bisa nonton replaynya. Nah, setelah bikin fanspage, nah ini contoh fanspage yang saya bikin ya. Saya bisnis dari rumah. Nah, saya tangkap dulu nih, saya juga bikin beberapa fanspage ya. Jadi ada yang langsung brandnya atau diputar dulu pakai komunitasnya. Supaya apa? Supaya menangkap banyak orang di sini. Nah, di sini ditangkap-tangkapin dulu, terus dibikin konten-konten yang menarik. Misalnya video-video lucu, dan sebagainya. Nah, itu dijaring dulu. Ini untuk salah satu cara untuk pertumbuhan organik ya. Saya masih pakai Facebook personal ini untuk tahap awal. Bangun komunitas atau fanspage-nya di sini. Dibangun, baru kita masuk produknya, kita jual. Apa yang bisa dijual dari komunitas atau audiens yang udah terbangun di sini. Nah, ini salah satu cara aja. Tahap kedua, setelah bikin fanspage, ya ini bikin fanspage, bikin halaman baru, edit profil, jangan lupa undang teman-teman kita. Undang teman dan bikin postingan awal. Nah, misalnya nih, kalau untuk undang-undang teman, bisa pakai buka fanspage-nya, terus ada fitur undang teman di sini. Undang teman, mana ya?
dipastikan dulu personal, balik ke personal. Nah, setelah fanspage-nya jadi, kita bisa undang teman-teman kita untuk tahap awal. Oke, ini bentar. Pokoknya nanti ada fitur di sini undang teman kalau fanspage yang udah kita bangun sendiri. Setelah undang teman, ada yang namanya kita bikin postingan awal. Postingan awal itu nggak usah yang berat-berat. Misalnya tadi kalau untuk produk Pak Wahyudi tadi namanya apa Pak? Saya lupa terus. Benefitnya harus dimunculin juga ya di landing page nih Pak, biar lebih. Jadi apakah produk kita itu benar-benar menjadi obat buat mereka yang sakit? Nah, gitu. Jadi kita sentuh dulu apa pain-nya, apa gain-nya. Pain-nya apa? Nah, ini kan sebenarnya setelah masuk headline ada yang namanya masuk ke problem dulu, problem baru solusi. Jadi nggak usah yang ribet-ribet, problemnya itu ya yang umum-umum aja kita jelaskan. Nah, apakah benar produk ini benar-benar menjadi solusi buat mereka yang sakit. Nah, psikologisnya orang-orang yang kita goda di Facebook belum tentu orang-orang yang benar-benar putus sama produk kita. Itulah kenapa ketika pertama nih headline-nya harus bikin dia tertarik dulu nih, di 2 detik pertama dia berhenti. Nah, yang kemudian masuk ke bagian story. Story itu testimoni ini sebenarnya bagian dari story ya. Terus nanti kalau ada tokoh atau model yang foto pakai produk kita itu juga bagian dari story. Kita main-mainin dulu berupa story. Nah, story tahap awal bisa masuk ke problemnya dulu nih. Sebenarnya yang bikin dia butuh tuh karena kita sentuh dulu problemnya. Setelah dapat problem baru kita kasih solusi berupa produk kita. Nah, setelah berupa produk baru yang namanya call to action jangan lupa. Pola-pola copywriting itu sebenarnya seperti itu. Mana ya beberapa copywriting? Nah, jangan lupa yang namanya benefit. Benefit itu adalah keuntungan secara emosional yang dia dapat. Nah, bedanya sama fitur apa? Kalau fitur mungkin cuma fiturnya ya, kelebihan-kelebihannya apa, tapi tidak ada keuntungan emosional. Benefit itu ada keuntungan emosionalnya. Nah, misalnya ini salah satu, ini saya jual franchise ekspedisi. Pertama itu adalah headline-nya, terus masuk ke story-nya di sini. Nah, itu. Terus ada yang namanya benefit apa saja yang ada di dalam sistem. Atau landing page. Tajir. Nah, di landing page saya ini pasti saya masukin dulu problem mereka apa. Apakah Anda mengalami problem ini? Nah, ini semua problem nih, dihujani dulu sama problem. Karena kita bakal masuk ke kebutuhan dia dulu nih, apa? Baru problem yang kedua. Bisa tembak call to action. Nah, baru nanti kita kasih solusi berupa produk kayak solusi saya adalah kelas di sini, suasana kelasnya seperti apa. Nah, ini nanti apa aja yang didapat di kelas tersebut dijelasin lagi. Ini testimoni lagi, terus dijelasin lagi nih. Nah, oke, berarti dari sampai mana tadi? Nah, bikin postingan awal ya. Bikin postingan awal bisa ambil berita-berita yang lagi rame. Nah, ini untuk menumbuhkan dulu fanspage atau halamannya secara organik. Ambil aja media-media berita yang lagi rame. Nah, ini bisa nih. Korban PHK bisa dapat gaji selama 6 bulan. Begini caranya. Ini menarik orang juga nih. Menarik. Udah. Di copy linknya, dimasukin ke postingan. Ambil aja yang umum-umum. Karena kita bangun dulu yang namanya interaksi.
Nah, ini nanti ada kata kalimat pengantara di sini nih. Semoga bermanfaat ya, teman-teman. Nah, gitu. Udah langsung diposting. Kirim. Nah, ini tahap-tahap awal untuk menumbuhkan fanspage. Jadi kalau mau yang baru-baru bikin fanspage, apalagi masih pakai Facebook personal, ditumbuhin dulu secara organik, jangan langsung iklan. Tungguin dulu sampai 3-4 kali postingan, kalau bisa seminggu posting-posting yang umum-umum seperti ini nih. Nah, bisa juga di-share ke teman-teman Facebook pribadi kita supaya lebih banyak interaksinya. Oke, setelah bikin fanspage, tahap kedua adalah setting pembayaran. Setting pembayaran itu kita masuknya dari mana? Balik ke Facebook pribadi ya, balik ke Facebook pribadi. Kalau Pak Wahyudi udah pakai Business Manager atau Facebook pribadi, Pak? Iklannya. Dua-duanya saya pakai. Oh. Yang satu pakai Genius, yang satu pakai transfer biasa. Oh ya, Bang, transfer biasa ya. Oke. Nah, ini sedikit tutorialnya nih. Jadi teman-teman yang mau ngiklan, klik di sini nih, tambahkan. Di sini ada iklan. Nih, tinggal diketik iklannya. Atau cara kedua, bisa pakai facebook.com/ads manager. Nah, itu sama tuh, hasilnya sama. Bakal diarahkan ke halaman ini nih. Halaman iklan. Nah, tahap pertama itu kita top up saldo dulu di sini. Betul. Nah, buat pembayaran bisa rekomendasi bisa pakai kartu Genius itu ya, karena simple, terus dia bisa berfungsi sebagai visanya kartu kredit, tapi dia debit, limitnya 0, jadi nggak bakal boncos itunya kartu kreditnya. Limitnya 0, jadi nanti diisi aja top up saldonya di Genius e-card namanya. Di Genius e-card itu sesuai budget iklan, jadi nanti dia bisa, jadi kita bisa isi di sini. Nah, caranya gimana? Caranya ketik tombol fitur bisnis, terus masuk ke bagian pengaturan akun iklan. Atau kalau Facebooknya bahasa Inggris, add account setting. Nah, di sini ada yang namanya pengaturan pembayaran atau payment setting. Payment setting itu di sini nih. Pengaturan pembayaran. Nah, di sini ada yang namanya tambah metode pembayaran. Kalau memang masih baru, nanti di sini ya tulisannya ini, tambahkan metode pembayaran. Ketika diklik, nanti ada beberapa pilihan. Ada pembayarannya yang pakai kartu Genius. Nih, jadi kartu Genius itu nanti dimasukin nama visanya ya. Visanya dimasukin ke sini, nomor visanya dimasukin. Atau kalau memang belum, nah ini kartu kredit atau debit, ini bisa dimasukin visanya Genius. Atau kalau mau pakai bank transfer, kalau belum ada Genius atau belum ada kartu kredit, bisa pakai bank transfer. Tinggal di sini tambahkan dana. Ketika diketik, nanti Facebook bakal ngirim invoice ke email kita. Tinggal membayarkan sebesar ini. Terus itu banknya Bank Permata, kodenya 013. Nanti dikirim nomor rekening virtual kita, tapi transfer biasa ya, bukan virtual transfer. Jadi tetap transfer biasa, tapi nama tujuannya adalah nama Facebook kita. Nah gitu, pokoknya pakai bank transfer, terus tinggal ikutin aja alurnya. Nah ini untuk cash setting pembayaran atau setting payment. Nah ini udah seperti ini nanti. Ini invoice-nya dibuat dan berlaku 7 hari biasanya ya, 7 hari. Ini normalnya berapa? Nominal berapa nih? Kode ini adalah nomor rekening yang bakal kita transfer. Ini kodenya 013, itu Bank Permata. Udah selesai. Nah, itu untuk pembayaran. Ketiga itu adalah kita setting yang namanya interest atau target market kita. Audiens kita setting. Nah, bukanya tetap di fitur bisnis, ada bagian pemirsa, terus buat pemirsa baru. Nah, kita ambil yang bagian save audience atau simpan pemirsa, nanti bisa ditentuin. Nah, ini bisa jadi poinnya itu ada di titik 9 ini ya semuanya.
ini tombol ke semua fitur Facebook Ads. Nah, audiens itu ada di bagian pemirsa. Nah, ini bisa dibikin pemirsa baru ya. Simpan pemirsa. Nah, ini potensi jangkauan 150 juta untuk lokasi Indonesia. Nah, ini yang saya bilang tadi. Indonesia itu marketnya luas ya untuk Facebook dan Instagram itu dengan usia 18 sampai 65, potensinya itu sampai 150 juta orang. Nah, nanti kita bikin semakin spesifik. Bisa nggak menjangkau semua orang ini? Bisa, tapi berdasarkan budget. Nah, kalau kita masih mainnya iklan yang consideration atau iklan yang jangkauan atau iklan interest, itu biasanya orang yang dijangkau itu adalah 7-15% dari budget kita. Beda sama konversi ya. Kalau konversi memang orang-orang yang udah tertarget lebih spesifik. Nah, ini tinggal dibikin nih nama audiensnya apa. Nama audiensnya misalnya ABC audience, atau bisa dibikin audiens dari produk kita apa. Nah, tinggal dibikin nih ABC produk. Dan di sini bisa tentuin lokasinya nih, nggak cuma Indonesia, tapi ada Jakarta, bisa berdasarkan kota ya. Misalnya kota, terus bisa dimainkan diameternya. Nah, ini 20, radius 20 km misalnya. Nah, di sini ada usianya. Usia ini sebenarnya kalau kita udah jalan bisnis, terutama yang konvensional atau yang udah punya list customer, kita bisa tanpa ini ya, kita udah punya data gitu. Oh, ternyata pembeli kita tuh usianya 29 sampai 45. Udah dikunci aja di angka segitu. Atau nanti setelah iklan, nanti di tahap membaca data kita bisa lihat orang-orang yang minat ke iklan kita tersebut usianya range-nya adalah segini, dan udah kedepannya iklanin ke usia segitu aja. Misalnya kita udah dapat data nih 29 sampai 45. Ini bisa tentu ini laki-laki atau perempuan. Kalau jualnya kesehatan, kecantikan berarti perempuan. Terus bahasanya boleh dua ya, boleh Indonesia dan Inggris. Kenapa Inggris? Karena banyak orang Indonesia yang pakai bahasa Inggris Facebooknya. Terus ini poin utama adalah yang terperinci. Misalnya kalau di sini case-nya adalah jual skincare atau kosmetik, berarti orang-orang yang suka kecantikan, minat kecantikan, perawatan, dan sebagainya. Nah, kalau udah mentok ini kan bisa sampai 30 ya, bisa sampai 30 nanti bisa diambil nih saran-sarannya. Oh, saran dari Facebook ada yang namanya kosmetik, ada sarannya skincare, ada sarannya adalah orang-orang yang suka belanja online. Nah, ini bisa diambil. Nah, ini dapatlah 2.600.000 orang jangkauan potensial. Udah tinggal disimpan. Nah, itu untuk audience atau target market. Bisa berdasar usia, wilayah, gender, demografi, minat, dan perilaku. Oke, next slide. Kita masuk ke bagian membuat iklan. Nah, ini sangat-sangat teknis, tapi kita bahas mindset-nya aja. Mindset-nya itu nanti kita balik nih ke fitur bisnis, ada pengelola iklan. Pengelola iklan nanti di sini buat iklan di sini. Buat, terus kalau Pak Wahyudi udah mainnya konversi ya Pak, langsung main di konversi. Ini ya Pak. Iya. Nah, ini kita, jadi iklan itu dibagi sebenarnya iklan itu dibagi ke 3 tahap ya. Tahap bagian membangun kesadaran merek.
ini memang fokusnya adalah menjangkau orang dan goalnya adalah branding. Jadi misalnya, untuk pemula ya yang baru-baru iklan, saya udah habis budget 100.000 kok nggak ada penjualan gitu. Oh ternyata iklannya di bagian ini, ternyata di bagian kesadaran merek. Nah ini sebenarnya goalnya bukan langsung penjualan, tapi kalaupun memang ada penjualan, memang untuk ya itu cuma bonus-bonus ya. Biasanya tetap ada penjualan, tapi goal di sini adalah pertumbuhan fanspage-nya, pertumbuhan branding dari produknya gitu, orang yang like, comment, dan share, sama orang-orang yang dijangkau. Nah, itu untuk tahap awal. Terus yang kedua, pertimbangan ini adalah membuat customer mempertimbangkan. Jadi di sini kita mulai kasih di sini yang namanya jualan. Jualan di sini. Ini lalu lintas kunjungan adalah tombol klik yang langsung menuju ke WhatsApp. Mungkin teman-teman bisa pernah lihat iklan ketika diklik terus diarahin ke landing page maksudnya. Jadi ke landing page. Meskipun ada beberapa yang masuk ke WhatsApp tanpa diprospek di landing page. Tapi kebanyakan ke landing page dulu. Karena di landing page nanti direkam pixelnya, terus diedukasi dikit sama konten-kontennya. Interaksi juga hampir sama lalu lintas kunjungan. Ini untuk awal-awal aja untuk nangkap pixel juga sebenarnya. Tapi juga interaksi menilai like, comment, dan share-nya juga. Install app ini masih jarang yang bermain di sini. Nah, kalau Pak Wahyudi untuk nangkap pixel pakainya di penayangan video ya Pak? Video views ya? Iya, awalnya pakai Penayangan video, terus ditangkap pixelnya ketika mereka klik menuju landing page, pixelnya ditangkap untuk diiklanin ulang lagi ke tahap terakhir atau konversi. Nah, ini benar-benar tahap iklan yang langsung jualan. Hapus. Yang langsung jualan. Ini 3 tahap. Nah, jadi ada tipe orang yang memang langsung ke sini nih, konversi. Ada juga tipenya yang ngelewatin dulu yang namanya kesadaran merek untuk nangkap data atau untuk bangun branding dulu, nanti diiklanin lagi ke tahap consideration atau pertimbangan nih. Tahap kedua diiklanin lagi, arahin mereka ke landing page, terus tahap ketiga baru konversi. Nah, ada tuh tipenya yang misalnya seminggu mainnya di sini nih. Nanti ganti konten, ganti materi, arahin ke sini nih landing page. Nah, terakhir baru mainnya di konversi. Konversi tentunya ganti konten lagi. Biasanya konten-konten yang memang bikin mereka untuk cepat-cepat klik, cepat-cepat bayar, cepat-cepat beli. Dengan memberikan promosi gratis diskon hari ini, harga coret, bonus, dan sebagainya. Itu permainan-permainan emosi. Itu adanya di iklan tahap terakhir atau konversi. Ini terpenting. Jadi tahap 2 ini adalah tahap marketing ya, tahap menangkap mereka dulu, menjangkau mereka, terus tahap menjaring mereka dulu. Tapi yang dimainkan adalah psikologisnya. Marketing adalah permainan psikologi, sementara selling atau konversi closing itu permainan emosi. Nah, jadi kita mainin emosinya kalau udah tahap konversi itu emosinya dengan memberikan diskon, bonus menarik, buy one get one, dan sebagainya. Nah, nanti bisa diutak-atik tuh strategi-strategi seperti itu. Nah, ini untuk mindset-nya ya, mindset beriklan. Kalau Pak Wahyudi lebih sering yang mana, Pak? Iya, konversi. Tanpa riset langsung konversi ya? Iya, karena udah ada dari awal sudah punya pemirsa khususnya. Oke, nah ya tadi di bagian audience saya tadi jelasin tuh yang namanya pemirsa tersimpan ya, yang kita setting ulang dari awal. Nah, ada juga yang namanya custom audience atau audience yang udah disetting sama yang namanya lookalike, pemirsa serupa. Nah, itu udah permainan yang master-master tuh biasanya itu. Ya, jadi kalau untuk awal memang kita mainnya di save atau pemirsa tersimpan. Konversi. Nah, oke, jadi nanti iklan itu misalnya kita ambil yang lalu lintas kunjungan, nanti dia bakal mengarah ke 3 tahap. Ini aja ya. Mana ya? Nah, ini salah satu iklan kita. Nih kita, ini untuk iklannya 3 tahap, campaign, ad set, dan ad. Ini saya jelasin di sini aja. Campaign itu adalah tujuan kampanye kita.
Tadi ada yang namanya konversi, brand awareness, kesadaran merek, sama pertimbangan. Tahap kedua itu adalah setting audiensnya. Tadi kita udah setting sih sebenarnya. Target marketnya, penempatan iklannya itu di mana, misalnya di Facebook atau Instagram, terus bagaimana, kapan waktunya. Nah, itu di tahap kedua ini nih, ad set. Yang ketiga itu adalah kontennya atau gambar atau videonya, sama copywriting-nya. Nah, iklan itu sebenarnya ada 3 tahap. Tinggal ini aja, ketik buat. Terus misalnya mau ngambil yang ini nih, tujuan kampanye adalah lalu lintas. Nah, ini ada kan tadi 3 tahap ya, campaign, ad set, dan ad. Nah, campaign itu adalah nih kampanye baru. Tujuannya apa nih? Tujuannya tadi kita ambil lalu lintas kunjungan. Tahap kedua, ad set. Ad set itu adalah audiensnya kita setting nih. Audiensnya, tujuan iklannya kemana, anggarannya, dan jadwalnya ini bisa disetting. Nah, ini bisa diambil yang paling kecil ya, 20.000 per hari misalnya. Nah, nanti ditentuin berapa hari, tanggal mulai dan tanggal berakhir. Terus ini pemirsa tersimpan, kita udah bikin pemirsa tadi di sini. Tinggal diambil aja. Yang audiens yang udah kita setting tadi. Nah, ini penempatan nih. Penempatan itu kita bisa setting manual. Misalnya, manual itu adalah pengguna Facebook yang hanya di mobile atau seluler. Nah, saya nggak mau iklannya tampil di Facebook. Saya cuma pengen iklannya tampil di Instagram. Ini bisa dicari, dibikin di sini. Atau kalau bikin 2 ad set, satu tampil ke Instagram, satu lagi tampilnya ke Facebook aja. Untuk di reset. Nah, kemudian ini udah, ad setnya udah. Baru ad. Ad itu adalah iklan konten kita tuh. Fans page-nya apa yang kita pakai, terus kontennya video, foto, sama copywriting. Nah, itu untuk tahap-tahap membuat iklan. Yang penting praktek dulu sih. Terus, nah ini analisis data, berapa yang dijangkau, berapa jumlah yang dibelanjakan, berapa hasil, dan biaya per hasil. Ini bisa dilihat nih, berapa yang dijangkau, nih iklan traffic ya. Berapa yang ngeklik, berapa biaya per klik. Cara lihatnya di balik ke ini, titik 9, pengelola iklan. Loading. Nah, ini nanti ada yang namanya lihat bagan di sini. Nah, ini tinggal lihat bagan, tinggal dibuka datanya. Dan itu bisa nanti di otak-atik ya, kita mau mengukurnya di mana dulu gitu. Kalau ini iklan interest sama traffic ya, kita mengukurnya dari berapa yang dijangkau, berapa budget yang dihabiskan. Nol. Iklannya belum jalan. Terus ini follow up ini ya skill, ada trik-triknya nih skill. Nah, kalau iklan konversi tahap retargeting sebenarnya itu adalah iklan follow up. Retargeting itu adalah mengejar orang-orang yang udah datang ke website kita. Nah, itu adalah iklan follow up untuk konversi tahap terakhir tadi atau retargeting. Kalau tadi bahasanya lookalike audience, nah misalnya nih ada 100 orang aja, ada 100 orang yang mengunjungi web kita, datanya kita udah nangkep nih di pixel, berarti itu adalah 100 orang yang sudah tertarik ke website kita. Kita bisa bikin pemirsa serupanya. Kita bisa bayar Facebook nih, Facebook cariin 100 orang yang mirip seperti ini nih, yang udah datangi website kita. Nah, itu yang namanya lookalike audience atau pemirsa serupa. Nah, ini sudah habis sih materi Facebook Ads. Mungkin kita konsultasi dikit aja ya Pak sama Pak Wahyudi nih. Siap, siap. Sama Pak Edi Iman juga nih, Pak Edi Iman nih. Kalau ada yang mau ditanyakan.
Ini sudah, oh ya sedikit promosi. Nih, sedikit nih. Jadi kita juga punya online learning ya Pak. Online learning itu ya mungkin pembelajarannya lebih banyak di online-nya, pakai aplikasi, terus bisa diakses video-video tutorialnya. Video tutorial nggak cuma Facebook Ads, jadi kita ada beberapa tahapan, ada beberapa materi, terus nanti ada tugas mingguan. Nah, tugas ini bakal update terus ya tiap minggu, jadi nanti tentang strategi-strategi bisnis yang bisa dipakai ke bisnis masing-masing. Nah, untuk materi ada panduan bikin web, Facebook Ads basic nih, sama YouTube marketing dan sebagainya. Nah, ini untuk online learning kita nih, komunitas. Jadi kita juga punya komunitas premiumnya ya. Nah, ini dapat kurikulumnya itu nanti diakses dari aplikasi, terus dapat komunitas premium. Nanti kita bikin udah ada sih WA grupnya, udah ada WA grup, nanti bisa konsultasi hasil iklan di situ. Nah, kurikulumnya itu ada beberapa materi yang bakal update terus tentunya. Terus ada kelas konsultasi tiap Kamis, ini biasanya ada di hari Kamis untuk member premium. Nah, harga normal 1.500.000, yang didapat nih ada produk dari Tajirway sendiri, tadi kita udah review. Terus ada website member area nih dari Tajirway. Nah, ini ada kurikulum, tadi udah kita bedah juga, dan online learning sama tugas, supaya kita upgrade dan upgrade terus. Ada WA group konsultasi, serta komisi referral 20% bagi yang mengajak temannya gitu. Nah, ini potensi bonusnya aja. Terus kemudahannya nih, kalau main di afiliasi ya, atau bisnis mereferensikan teman, sebenarnya juga bisa diiklanin ya. Kalau mau cuma promosiin kelas kita itu bisa diiklanin, tanpa stok produk, tanpa ngurusin operasional, demand atau permintaannya tinggi untuk pembelajaran bisnis online. Terus ada yang namanya trend e-learning, di mana orang belajar tanpa tatap muka, sekarang lagi rame-ramenya. Bahkan anak sekolah juga udah e-learning. Terus bisa dijalankan di mana saja. Alurnya ya arahin mereka ke kelas, sampai mereka upgrade. Nah, itu nanti tugas saya yang follow up mereka biar upgrade premium, baru nanti dapat yang namanya income. Nah, ini untuk diskon April kita memberikan diskon ya dari 1.500.000 hanya 599.000 itu sekali bayar. Jadi teman-teman tidak ada dikenai biaya bulanan serta biaya tahunan lagi. Cukup one time payment dengan materi yang upgrade terus. Efisi ini adalah purpose. Dah, buat teman-teman yang mau konsultasi juga bisa chat saya di nomor WA 088169080055. Oke, kita masuk konsultasi. Ngobrol-ngobrol nih, bukan konsultasi. Mau Pak Wahyudi, gimana Pak? Ya. Orang mungkin bingungnya gini Mas, kalau mau masuk ke Facebook Ads. Bikinnya itu apa, dari klik per kliknya. Kalau tadi kan Masnya bolak-balik ke sono gitu ya. Urutannya orangnya nggak tahu. Saya punya kenalan itu, dia tinggal di mana itu ya. Itu sampai dia datang ke tempat saya, ke rumah saya, mau belajar ngiklan gitu. Oke. Urutan dari nol ya. Belajar bareng. Oke. Nah, untuk urutan itu ada di kurikulum sebenarnya Pak. Iya, jadi, dari pertama klik iklan. Nah, untuk urutan itu ada di kurikulum kita nih di Facebook Ads dasar buat pemula. Ini yang saya bilang online learning. Jadi video tutorialnya itu bisa diikutin dari tahap paling dasar nih. Misalnya tahap, jadi itu gunanya video tutorial itu kita nggak bahas yang lainnya. Jadi fokus, misalnya nih Facebook Ads nih membuat fanspage dulu. Nih membuat fanspage. Nah, ini setting pembayaran. Ini audience, baru nanti tahapan iklan tuh yang tadi bikin. Nah, itu tuh kan yang paling teknis itu sebenarnya di nomor 4 ini, Pak. Tahapan iklan. Karena itu benar-benar teknis. Iya. Teknis dan fokus. Nah, itu makanya saya kayak jadi solusi, bikin aja video online learning. Karena dulu saya tuh ngisi-ngisi workshop itu yang bingungnya tuh di situ, karena mereka prakteknya cuma sekali kan, lupa, butuh pengulangan. Nah, itu mungkin saya solusinya pakai video tutorial. Tahapan iklan. Nah, ini ada beberapa, ini materinya nanti
update terus ya. Jadi sesuai ini perkembangan tren juga. Mungkin saat ini mainnya di konversi. Nah, kedepannya mungkin ada yang namanya TikTok Ads yang lagi rame. Nah, itu bisa juga nanti bakal upgrade, kita update materi tentang TikTok Ads. Mungkin gitu, Pak. Itu sampai temannya ada itu ya, Pak? Sampai temannya belajar Facebook Ads ke rumah ya? Iya, datang dari jauh-jauh nginep gitu. Sebenarnya solusinya bisa kasih Belajar. video tutorial itu, Pak. Video Tapi tutorial. punyanya bisa. Apa? Udah saya kasih tutorial, cuman bilangnya padahal di sana buka laptop. Saya di sini buka laptop. Masuk ini, yang diklik ini diklik. Itu aja masih bingung, Mas. Padahal ya, iya sih, Facebook Ads itu sangat teknis ya. Iya. Harus benar-benar orang yang minat belajarnya tinggi dari informasi di YouTube itu. Gimana cara bikin iklan, gitu. Baru nanti lama-lama udah menguasain, baru praktek. Kalau sekali diajarin nggak bakalan bisa deh. Iya, makanya memang butuh satu praktek sama pengulangan. Pengulangan ya dengan ya salah satu solusi aja ya, pakai video tutorial. Terus yang namanya digital marketing kan bukan cuma Facebook Ads sih sebenarnya, Pak. Ada beberapa materi lain, misalnya ya ada Google Ads, gimana kita menjangkau halaman satu Google ya. Nah, kita itu juga bisa. Terus ada juga yang main-main organik tuh pakai SEO gitu, Pak. SEO itu juga lumayan powerful. Sebar link ya. Iya, sebar link. Jadi kalau bisa tuh ketika orang akses brand bisnis kita di Google, kita tuh ada di halaman satu semuanya gitu. Itu satu. Yang kedua, bagaimana kata kunci yang orang ramai cari, kita tuh bisa masuk di halaman satu. Tajir bisnis pro. Nah, ini kayak ketika orang nyari brand kita nih, kita tuh punya YouTube-nya, kita punya Instagram-nya. Nah, ada yang pakai Medium. Medium ini lumayan powerful karena artikel-artikel yang tidak mengikuti kaidah SEO ya, atau tidak ada rumus SEO, tapi bisa nembus halaman satu Google. Jadi Medium ini bagus nih, bisa sejajar sama Instagram, YouTube, dan lain-lain. Terus ada website kita, tentunya kita bikin website dengan nama produk atau brand kita. Terus ada Facebook. Nah, foto-fotonya juga penting nih. Kalau bisa kita semua di sini. Nah, ini LinkedIn juga bagus. Tapi kalau ada yang namanya Tokopedia sama Shopee di marketplace-nya. Nah, sebenarnya banyak ya, makanya saya kumpulin, makanya saya bilang ini kurikulum riset karena memang banyak materi, jadi nggak cuma Facebook Ads. Walaupun dipraktekin satu itu udah powerful sih sebenarnya. Nah, ini karena memang pembelajaran jangka panjang, nanti update terus. Google Business juga penting ya, Pak. Udah daftar ke Google Business, Pak, alamat bisnisnya? Iya. Ini juga cepat. Belum sempat, nantilah. Cepat sih kalau halaman satu Google. Ini juga cepat. Terus ini YouTube. Ini ya banyak materi sih. Tinggal dipraktekin satu-satunya. Facebook Ads tuh bisa catat aja kali ya. Facebook Ads tuh kalau saya tuh biasanya ya, kalau udah punya produk, nah, pertama tuh memang tentu cari produknya dulu kan. Facebook Ads ya. Pastikan produk kita itu dengan margin lebih besar dari 100.000. Karena ada yang namanya biaya closing di Facebook Ads. Biaya closing itu atau customer acquisition cost ya, CAC. Biaya closing itu biasanya 50 sampai 100.000 untuk awal. Jadi kayak kita ngebakar budget segitu untuk datangkan satu pelanggan. Nah, dengan membakar budget
misalnya nih 75.000 untuk satu pelanggan, itu bakal dimasukkan ke HPP atau harga modal kita. Nah, makanya kalau bisa cari margin yang di atas 100.000. Oh, kalau memang marginnya tipis-tipis atau 50.000, gimana caranya dibeli 2 atau beli 3 gitu. Nah, biar marginnya satu customer yang beli ini, marginnya bisa di atas 100.000. Nah, itu juga penting. Produk dengan margin di atas 100.000. Yang kedua, testing. Nah, di bagian testing, siapin budget per bulan itu 200.000 sampai, ini sebenarnya untuk menghindari boncos saja ya Pak. Ada memang yang nekat langsung. Saya punya teman Pak, iklan itu udah sampai 10 juta nggak ada closing Pak. Iya, dia belajar Facebook Ads workshop ya seharian 1.750.000. Terus dia udah berani-berani iklan pertama langsung 3 juta. Tapi iklannya yang leads. Tadi saya lupa ini ya, review yang leads. Leads itu kan orang-orang yang ngisi form Pak, ngisi form dari iklan kita kan. Terus mungkin kesalahan dia mungkin trik atau skill follow up-nya kurang, jadi tidak ada penjualan dan dia menyalahkan Facebook Ads padahal mungkin dari Facebook Ads-nya udah ngasih data orang isi leads itu sebenarnya udah banyak, tapi dia tidak punya trik-trik follow up-nya mungkin. Nah, jadi dia boncos sampai 10 juta gitu. Nah, makanya saya bilang kunci aja di testing budget per bulan itu 200 atau 500.000. Kalau memang itu udah boncos atau habis, nanti di bulan selanjutnya baru kita keluarin lagi. Nah, setelah testing itu baru ya tadi Pak ini udah main di look like audience atau retargeting. Ditempel orang-orang yang udah mengunjungi web kita. Nah, gitu Pak. Kira-kira ada lagi nggak? Kadang orang berpikirnya itu beriklan di Facebook Ads itu nggak pakai tahapan, jadi langsung ingin beli. Ya, bagi dia mungkin langsung ngeluarin duit ya. Makanya tadi saya bilang ada yang di bagian data analytical atau analisis datanya dulu. Baru kita bisa ambil ke strategi selanjutnya. Ya, nggak mau bangun kolamnya dulu, atau langsung konversi. Padahal konversi itu kalau udah custom audience sama local like ya Pak? Iya. Udah dapat niche-nya. Saya teruskan ke bagian IT. 15. Berarti database WA-nya udah banyak juga ya Pak, dengan sudah pernah closing banyak dari produk tersebut? Iya, ada 3.000. 3.000? 3.000 data web, data WA. WA itu udah dibikin di Excel semua Pak? Udah saya ini List. pakai apa? List ya. Kalau buat LLA kan pakai CSV ya? Iya, CSV. CSV ya. Udah sampai ke situ juga. Dengan customer list itu paling mungkin promosiin dengan apa ya? Produk yang masih relate marketnya. Mungkin karena produknya itu aja mereka pada ini ya. Ya selain mungkin pemainnya udah banyak kan, terus juga mereka dimainin dengan konten yang itu aja juga bisa menurun ya ininya, konversinya. Sekarang biaya per CTR-nya juga mahal. Linknya. Yang ini tuh. LP WA. Ini kalau channelnya bingung nanti di ini aja. Kliknya mahal ya? Iya. Ya itu bisa jadi pakai diganti konten atau ganti angle iklannya. Angle iklannya bisa diganti. Biar kalau diulang dari iklan awal lagi gimana ya Mas, dengan beda konten, beda video, beda
ini semuanya bedain gitu semuanya gimana? Kalau mau dicoba sebenarnya boleh, Pak. Itu Hmm, pakai yang save audience yang pertama kali tadi ya, simpan pemirsa ya. iya. Nah, yang customer list itu Yang nggak mungkin paling tayang video, baru dapat customer list, baru nanti di pemirsanya. iya, itu bisa dimulai dari nol. Nanti semakin memperkaya list Iya, database yang Bapak punya juga kan. Nah, 3.000 tadi itu iya. juga sebenarnya jangan dianggurin, itu bisa dipakai promosi produk lain. Cuma mungkin Oh iya. masih relate atau masih terkait sama market yang ada di customer list tersebut. Hmm. Nggak mau nyoba main WA marketing, Mbak, WA Blast. Udah dicoba itu juga udah di WA-in ulang retargeting dengan WA, Iya, nggak ada komennya. retargeting dengan WA Beda ya. lah sama, ya beda kalau kita main Facebook orang klik langsung isi data itu udah pasti beli. Tapi kalau kita pakai WA dibaca doang nggak dibalas. Iya, kalau WA ya kita nggak bisa berharap semuanya balas ya. Mungkin 50 yang kita share yang balas cuma 3, 2 gitu. Nah, iya, betul. Capek ngeklikin ini yang main. Pakai tools juga Pak WA Blast-nya kemarin. Apa? WA Blast-nya udah pakai tools aplikasi apa toolsnya? Saya belum pakai tool apa-apa, masih satu-satu gitu. Oh, manual. Karena mau coba dulu kalau bagus baru pakai aplikasinya itu. Oke. Cuman Kalau saya kurang memang tanggapannya. karena kalau WA tuh sebenarnya ada di bagian kontennya sih, gimana cara bikin tulisan yang memang ya satu bersahabat kan, satu bersahabat, bangun kesamaan, bangun interaksi dulu sih sebenarnya. Cuma ya satu WA marketing itu jangan baper aja kita kalau mereka nggak bales, karena mereka tahu itu broadcast kan, jadi itu di-share ke semua orang. Kalau di-share ke semua orang ya ada resiko ya dia jadi nggak balas. Kalau saya pakai aplikasi sih, mana ya? WhatsApp. Oh iya. Kalau misalnya WA Blast aplikasi ini ya Paling kalau yang mau. kita bikin konten satu terus kita broadcast, tapi kita tinggalin aja HP-nya sejam gitu. Itu bisa broadcast sampai 50 orang misalnya kan. Dan nanti dia jalan sendiri. Kita bikin customer list-nya udah kita bikin. Nah, ini dia nanti bakal nge-blast di sini. Nah, kalau ini salah satu trik marketing aja. Jadi marketing emang banyak ya. Ada pakai WA Blast, ada WA Story. Nah, ini import nomor customer list yang tadi, terus ditekan kirim. Saya lumayan sih kalau main di WA Blast ini, Pak. Terutama untuk bangun komunitas sih sebenarnya. Arahin mereka ke Telegram, arahin ke grup WA juga. Pakainya WA Blast yang ini aplikasi. Oke deh Pak, mungkin itu aja. Nanti kita bikin grup aja kali ya Pak. Kita bikin grup WA ya. Boleh. Grup khusus yang kelas bulan April. Jadi nanti kita bisa saling komunikasi di grup aja kali ya. Oke deh. Mungkin saya tutup aja ya Pak. Hari ini materi Facebook Ads dasar saya tutup. Oke. Terima kasih Pak Wahyudi sudah hadir ke kelas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.